Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama kakak Penindrani, nama adik siapa? Hiro Firmansyah, kelas 4. Di sini kakak ingin menceritakan sebuah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh ini adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh juga keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang ke-9. Nah, Nabi Nuh menerima wahyu dalam keadaan kekosongan di antara dua rasul, di mana dalam masa ini manusia secara berangsur-angsur mulai melupakan ajaran agama Allah. Mereka kembali menjadi musyrik, meninggalkan kebajikan, dan selalu melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Nabi Nuh diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang selalu melakukan persembahan kepada berhala. Nah, berhala ini adalah karya mereka sendiri, di mana mereka mempercayai bahwa berhala ini mempunyai kekuatan yang gaib di atas normal manusia. Nah, mereka juga sering menamai berhala-berhala mereka selera dengan mereka masing-masing, yaitu seperti Wat, Suwa, Yakut, dan Nas. Namun Nabi Nuh ini adalah orang yang cerdas dan sabar. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk mulai berpikir. Kaumnya untuk melihat alam semesta ciptaan Allah, di mana langit dan bulan, bintang dan matahari, bumi dan kekuasaannya. Sedangkan di bawahnya seperti hewan, tumbuhan, dan air yang mengalir. Serta pergantian siang dan malam. Itu semua adalah tanda bahwa kekuasaan dan keesaan Allah. Nabi Nuh berdakwah dengan giat siang dan malam, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nabi Nuh juga diangkat sebagai nabi dan rasul pada usia 450 tahun, dan Nabi Nuh wafat setelah menginjak usia 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah selama 5 abad, yaitu kurang lebih 500 tahun. Nah, namun demikian pengikut Nabi Nuh hanya sedikit, yaitu kurang lebih 100 orang. Nabi Nuh juga mengajak kaumnya untuk selalu beribadah kepada Allah dan menegakkan tauhid. Namun orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa itu malah memusuhi Nabi Nuh. Pengikut dari Nabi Nuh kebanyakan yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang lemah ekonominya. Nah, sedangkan orang-orang yang kaya dan orang-orang yang berkuasa itu mereka malah memusuhinya. Pada suatu hari orang-orang kafir hendak menipu Nabi Nuh. Namun mereka mengatakan ingin mengikuti ajaran Nabi Nuh asalkan Nabi Nuh mengusir orang-orang miskin. Namun dengan tegasnya Nabi Nuh menolak permintaan orang-orang kaya itu. Dengan kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh hingga dapat mengalahkan segala hujahan dari orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir merasa jengkel dan selalu menentang Nabi Nuh. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh dengan sebutan orang bodoh dan orang gila. Namun Nabi Nuh sebagai utusan Allah dengan tetapnya
mengajarkan dan mengajak kaumnya untuk selalu mengikuti ajarannya. Juga orang-orang tentang dan mengejek Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh sebagai utusan Allah selalu mengajak dan mengajak kaumnya untuk mengikuti ajaran Allah. Namun semakin keras juga kaum kafir untuk menentang dan mengejek Nabi Nuh. Setelah berdakwah sekian lama, akhirnya Nabi Nuh mendapatkan kebuntuan. Nabi Nuh muak akan kelakuan dari kaumnya yang kafir. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar Allah memberikan azab kepada kaumnya yang kafir itu. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Dengan kapal itu, Nabi Nuh dan kaumnya akan selamat, sedangkan kaum yang ingkar akan ditenggelamkan dalam banjir yang besar. Dan tidak ada satupun orang yang selamat, mereka semua akan binasa. Selagi Nabi Nuh dan kaumnya membuat kapal di atas bukit, orang-orang kafir mengejek dan mengoloknya. Mereka berkata, "Hai, lihatlah Nuh, di musim kemarau ini malah mereka membuat kapal. Apakah mereka sudah gila sehingga otaknya menjadi miring?" Di antara mereka pun ada yang berani membuang kotoran mereka di atas kapal Nabi Nuh yang sedang dibuat. Namun, mereka tentunya melakukan itu ketika Nabi Nuh dan kaumnya tidak ada di atas kapal. Setelah mereka melakukan itu, mereka merasakan sakit perut yang amat dahsyat. Mereka mencari tabib ataupun dukun untuk menyembuhi mereka, namun tidak ada satupun yang mampu. Akhirnya mereka meminta dan merengek-rengek kepada Nabi Nuh untuk menyembuhkan mereka. Kemudian Nabi Nuh hanya menyuruh mereka untuk membersihkan kapal yang telah mereka kotori itu. Kemudian mereka membersihkannya. Dengan keajaiban Allah, setelah mereka membersihkannya, mereka pun sembuh dari rasa sakit perutnya. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh dan kaumnya disuruh masuk ke dalam kapal yang telah mereka buat. Nah, tidak lupa Nabi Nuh pun juga memasukkan berbagai macam dari binatang. Setelah Nabi Nuh masuk dan kaumnya masuk, langit yang berawalnya cerah mulai menjadi mendung. Kemudian beriringan dengan datangnya angin yang sangat kencang. Tidak lupa juga air dari permukaan bumi keluar ke atas permukaan bumi. Setelah itu hujan lebat pun melanda mereka. Kaum-kaum kafir dengan adanya badai disertai angin, mereka pun menjadi khawatir. Kaum-kaum kafir itu pun ada yang berlari ke sana kemari, bahkan ada yang menuju ke atas bukit, ada yang ke atas puncak gunung. Nah, Nabi Nuh melihat salah satu putranya, yaitu Kan'an yang hendak berlari menuju puncak gunung. Namun Nabi Nuh memanggilnya, "Anakku, kemarilah, naiklah ke kapalku, maka engkau akan selamat." Namun Kan'an menjawab, "Tidak, aku akan berlari ke atas puncak gunung. Di sana aku akan selamat." Namun Nabi Nuh alaihissalam pun menjawab, "Anakku, tidak ada satupun seorang yang akan selamat dari azab Allah." Tapi Kan'an dengan sombongnya tidak menghiraukan panggilan ayahnya. Ia terus berlari menuju puncak gunung. Ia menganggap bahwa bencana itu adalah bencana biasa dan sebentar lagi akan reda.
Namun tidak disangka itu adalah azab yang diturunkan oleh Allah. Memang berdasarkan pada awalnya Kan'an adalah orang-orang yang termasuk kafir. Dia lebih suka bersama orang-orang kafir dan meninggalkan ajaran yang telah diajarkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merasa sedih dan terenyuh hatinya. Ia pun mulai berdoa kepada Allah agar Allah mau menyelamatkan putranya, yaitu Kan'an. Namun Allah pun menolak permintaan doa Nabi Nuh. Allah tahu bahwa Kan'an adalah anak yang durhaka dan tidak mau beriman kepadanya. Dan pada akhirnya Kan'an pun tewas dalam banjir yang amat dahsyat tersebut. Berdasarkan suatu riwayat, Nabi Nuh berlayar selama 40 hari. Nabi Nuh dan pengikutnya akhirnya pun selamat dari bencana alam banjir yang amat dahsyat itu. Namun, orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah akhirnya binasa dan tidak ada pun yang tersisa, satu pun tidak ada yang tersisa. Dan akhirnya kaum Nabi Nuh yang beriman kepada Allah dan Nabi Nuh hidup dengan damai. Selesai. Sekian cerita dari kakak. Kita dapat mengambil hikmah dari cerita yang kakak sampaikan yang baik-baiknya. Nah, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.